Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa. Minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia akan memperjuangkanmu? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Trading kali ini. Dan seperti biasanya untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Oke, kita ambil sejenak. Nah, jadi sebisa mungkin ya, nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia akan memperjuangkanmu. Jadi, langsung saja ya, kita shuffle sekarang dan ingat ya, fokus sama tema video kali ini. Oke. Kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kita. Oke, kartunya sudah terbuka satu. Oke, terbuka satu lagi. Dan sebisa mungkin ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman jangan skip videonya. Karena biar energi kalian juga tidak ikut loncat-loncat, karena ini berkaitan dengan energi ya. Jadi sebisa mungkin jangan di skip ketika Clarissa menshuffle kartunya. Biar hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian. Oke.
Oke, teman-teman semuanya akan saya tata terlebih dahulu. Nah, sepertinya sudah ya. Oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung gitu ya, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya general reading ya, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya teman-teman memilih kartu yang nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu yang nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi tidak masalah. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian bagus atau sesuai dengan isi hati kalian ya. Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ini, yang kedua, dan kartu yang ketiga kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokuskan sama file yang pertama terlebih dahulu. Oke, beri waktu sejenak untuk Clarissa membuka energi. Nah, apakah dia akan memperjuangkanmu? Kalau di sini terlihat ya, sepertinya yang saya lihat ini kamu lebih banyak galaunya, kamu lebih banyak sedihnya, kamu lebih banyak tertekannya gitu. Bahkan kamu merasa gitu ya, bahwa ini orang cintanya sudah tidak bisa sebesar dahulu lagi gitu. Padahal yang kamu lihat gitu, ini orang dulu itu energinya sangat menggembu-gembu gitu untuk mendapatkan kamu atau merayu-rayu, bahkan seolah-olah gitu orang ini sepertinya memberikan harapan yang pasti terhadap diri kamu. Tetapi apa gitu, setelah hubungan ini berjalan sedemikian rupa dan kamu paham betul gitu tentang dia, akhirnya kedok dia itu terbongkar bahwa sepertinya ini orang tujuannya tidak bisa untuk serius, melainkan hanya main-main gitu. Kamu sepertinya yang saya rasakan sangat merasakan suatu tertekan gitu. Bahkan kamu merasa bahwa energi cinta kamu ini dipermainkan gitu. Kamu sudah merasa tulus sama dia, kamu sudah memberikan yang terbaik sama dia. Bahkan di sini kalau yang Clarissa lihat gitu ya, kamu selalu gitu loh di dalam hidup kamu dia yang menjadi prioritas utama. Tapi apa gitu imbal balik dari ketulusan kamu tersebut, justru malah kamu dikecewakan. Orang ini justru malah berubah 360 derajat, sangat berbalik gitu, tidak sesuai dengan harapan kamu di awal. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, sisi perjuangan dari dia itu tidak ada gitu. Jadi yang saya lihat di sini, rasa perjuangan kamu justru berbalik lebih besar daripada perjuangan dia gitu. Intinya di sini yang saya lihat gitu, kamu terus-terusan berjuang, tapi dia malah santai-santaian. Justru malah kayak perjuangan dia itu dia gunakan untuk memperjuangkan orang lain, atau justru bahkan perjuangan dia gitu dia gunakan seenak dia sendiri gitu, dan membuat kamu cukup merasa kesal, cukup merasa marah gitu. Bahkan yang saya lihat di sini ya, kamu selalu melamun gitu loh. Melamun apa gitu ya, melamun kesedihan. Karena bagaimana sih gitu, kamu itu tipe orang, jika memang kamu mencintai seseorang, akan kamu fokuskan pada satu hal, dan hati kamu akan kamu limpah ruahkan sama orang tersebut gitu. Jadi benar-benar ketika kamu merasa galau, nah maka galaunya itu sangat terasa banget di dalam diri kamu gitu. Bahkan juga kamu sepertinya gitu ya, apabila kamu sudah merasa nyaman sama seseorang gitu, ya maka kamu sudah mempercayakan gitu, memberikan dia kepercayaan 100%. Tapi terkadang malah justru kepercayaan kamu itu dibuat main-main sama seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini yang saya lihat kamu cukup menderita ya, kamu cukup sedih juga, bahkan berharap gitu ya, kamu mendapatkan kejelasan yang pasti dari dia. Intinya gini, kalau misalnya memang kamu mau lanjut gitu,
ya kamu berharap bahwa dia ini atau nih orang ini cepat bisa segera berubah gitu. Dan jika pun tidak bisa untuk memperjuangkan hubungan cinta kalian, kamu berharap bahwa orang ini segera memberikan suatu putusan, daripada intinya hubungan kamu dibawa ke hal yang tidak jelas gitu, yang artinya jadian tapi kayak kamu ngerasa gitu kamu nggak ada kekasih, ingin berakhir pun gitu, tapi juga kamu masih berpikir imbasnya kedua kali gitu, dan itu sangat melelahkan dan membingungkan pikiran kamu gitu. Kamu pun juga sepertinya ingin membuka hubungan baru bersama orang baru gitu. Kamu juga masih berpikir, karena kamu itu tipe orang yang nggak bisa ya, ketika kamu itu masih memiliki ikatan sama orang gitu, kamu mencoba lari-larian gitu atau membuka diri kamu bersama orang baru itu, kamu sepertinya tidak mampu gitu. Terkecuali kamu memang benar-benar sudah single free, itu baru kamu masih bisa lah gitu loh untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya untuk saat ini gitu, yang saya lihat memang kamu sepertinya serba salah gitu loh. Dipertahankan tapi seperti ini gitu, ingin ditinggalkan tapi juga kamu itu masih berpikir dua kali. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini memang pandai ya berkata manis gitu, dan kamu sendiri juga sepertinya terbawa itu energi dari kemanisan tersebut, sehingga yang saya lihat di sini justru malah kekecewaan ya yang kamu dapatkan. Bahkan di sini sebenarnya gitu ya, jika kamu itu selalu sih gitu, maksudnya itu tidak terlalu menunjukkan kesedihan kamu di hadapan orang-orang, atau intinya teman terdekat kamu atau bahkan orang tua kamu, saudara kamu gitu. Kamu cukup intinya itu bermuka dua, jadi kayak pura-pura nggak ada sesuatu di hadapan mereka, tapi sejatinya di balik itu semua banyak penderitaan yang kamu alami gitu. Terus juga di sini orang ini memang tidak ada ya energinya untuk berjuang sama kamu, ini tidak ada. Justru malah di sini yang saya lihat, orangnya itu di awal sih memang kayak terlalu menunjukkan bahwa dia itu serius. Tetapi setelah berjalannya waktu, seiring berjalannya hubungan kamu saat ini gitu, kayak kamu merasa bahwa energi orang ini tuh nggak ada sama sekali rasa perjuangannya gitu. Justru malah yang kamu rasakan tuh kayak nih orang itu hanya main-main aja sama kamu gitu. Dan kamu sepertinya ingin menuntut sama dia gitu, menuntut suatu keadilan dari diri dia gitu. Mana yang sebenarnya janji-janji yang udah pernah kamu buat dulu gitu. Kan kamu dulu menjanjikan aku suatu kemanisan gitu, tapi mana buktinya gitu? Satu pun sepertinya belum pernah kamu wujudkan. Dan justru malah kamu meninggalkan suatu kekecewaan gitu. Itu sebenarnya kamu ingin menuntut suatu keadilan dari dia. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu sangat ini ya, memang orangnya juga gampang galauan, gampang baperan, banget gampang depresi gitu. Jadi ini saran dari saya, sebisa mungkin gitu, kamu nggak masalah gitu, trauma, depresi, ketakutan tidak masalah, tapi alangkah baiknya jangan terlalu dibawa berlarut-larut gitu. Nanti malah kasihan kamu sendiri kalau misalnya kamu sendiri harus tersiksa. Padahal apa gitu yang saya lihat, orang yang kamu pertahankan saat ini itu nggak ada perjuangannya sama sekali loh gitu, dan nggak ada rasa pedulinya, nggak ada empati, nggak ada simpatinya sama kamu. Jadi saran dari saya gitu, ya lebih baik gunakan waktu kamu daripada memikirkan dia yang gak jelas ini gitu. Gunakan waktu kamu sedemikian rupa, bahagiakan diri kamu sendiri, daripada kamu harus memikirkan seseorang yang juga belum tentu jelas gitu loh ujung-ujungnya. Dan di sini juga harapan kamu sebenarnya saat ini cuma satu gitu. Kalau misalnya ini orang sudah tidak bisa diperjuangkan, ya sudah gitu. Maksudnya segera gitu dihilangkan memori dia dari otak kamu. Dan apabila ini orang gitu masih bisa dipertahankan, ya kamu berharap biar kedepannya gitu, ini orang itu ada itikat mau untuk berubah atau memperbaiki hubungan. Tetapi di sini yang saya lihat energinya gitu, ini orang itu sulit juga untuk berubahnya. Memang sudah karakter dan tabiat kali ya. Jadi kayak mungkin dia sudah berulang kali gitu melakukan seperti ini. Alhasil apa gitu, ya dia menganggapnya suatu hal seperti ini sebagai suatu hal kebiasaan. Dan juga
orang ini tuh nggak takut gitu loh sama namanya hukum karma. Jadi kayak bener-bener ketika orang ini belum mendapatkan suatu karma dari Tuhan, ya mungkin dia akan melakukan hal ini secara berulang. Tapi ya, kamu juga jangan bersedih hati gitu. Semua perbuatan itu pasti ada balasannya. Mungkin saat ini dia belum pernah mendapatkan karma tersebut ya. Tetapi di lain waktu atau di hal yang akan datang, kita kan juga tidak ada yang tahu gitu. Dan sepertinya rasa penyesalan yang saya lihat di sini tuh masih belum terlihat jelas gitu. Jadi ya lebih baik daripada hati kamu rusak dengan sendirinya gitu. Lebih baik fokuskan diri kamu saat ini tuh untuk berkarir, atau jika memang memang ada seseorang yang benar-benar tulus sama kamu gitu, ya lebih baik kamu carilah seseorang yang pasti gitu daripada kamu terlalu menunggu suatu penantian yang tak pasti. Terus juga di sini cukup tersiksa sih kamu sebenarnya gitu. Bahkan jika saya mengungkapkan gitu, terlalu nyesek gitu loh. Kalau misalnya harus dijabarkan secara detail. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu sepertinya itu kayak terjerat dalam ikatan yang kayak gimana gitu ya. Orang ini tuh intinya gini, dia pengen gitu, kamu itu setia atau nurut apa yang dia inginkan. Tetapi giliran kamu gitu yang meminta hal itu dari dia, kayak dia itu seenaknya dia sendiri gitu, yang artinya orang ini masih tinggi egonya gitu. Dan orang ini belum bisa kalau misalnya kamu berharap serius sama dia, justru malah yang akan terjadi itu suatu kekecewaan lagi. Dan di sini sebagai kamu ya juga harus berlaku tegas sebenarnya sama dia. Kalau misalnya ini orang sudah nggak bisa diarpin lagi gitu, ya lebih baik kamu beralih hati aja gitu daripada kamu harus menahan kesakitan ini berkepanjangan. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa lihat dan Clarissa baca untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ini kita singkirkan terlebih dahulu karena filenya juga sudah terbaca. Oke. Ingat ya teman-teman semuanya, jadi sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Dan jangan di skip ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, karena ini ada berkaitan dengan energi. Nanti jika kalian men-skip videonya gitu, ya maka energi kalian gak akan bisa sama rata gitu, akan terloncati juga. Jadi sebisa mungkin jangan di skip gitu, oke? Langsung saja kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita. Oke, kita ambil yang atas. Oke, terbuka lagi. Oke, kartu yang ketiga sudah terbuka. Satu, dua, tiga, empat. Lima.
7, 8, 9, dan 10. Oke, sekarang coba Clarissa tata terlebih dahulu biar kalian juga kelihatan jelas. Dan jangan lupa juga gitu ya, kita sama-sama fokuskan pada tema video kali ini. Oke, sekarang saatnya Clarissa tarik energi kalian secara kolektif, dan saya ambil juga energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kalau di sini saya lihat dari kartunya memang ya, seolah-olah orang ini tuh kayak membawa suatu kunci kebahagiaan dan membuat kamu cukup yakin di awal gitu. Karena ya mungkin cara dia berkata, terus kemudian juga di sini dilihat gitu ya. Orang ini kreatif dalam berbicara sehingga mampu memanipulasi fakta bahwa sebenarnya orang ini tuh tidak bagus gitu, dan orang ini nggak ada sisi perjuangannya. Tapi apa gitu, kata di awal yang kamu resapi, sepertinya orang ini layak untuk diperjuangkan, bahkan sepertinya energi cinta dia itu sangat kuat gitu ya. Bahkan tak henti-hentinya orang ini selalu memuji kamu, tetapi justru pujian tersebut berbalik menjadi modus yang membuat kamu cukup sakit hati seperti saat ini. Terus juga di sini dari energi kartu yang kedua yang saya lihat gitu, memang di awal sih kamu merasa gitu bahwa kamu cukup merasakan gitu suatu keindahan atau keromantisan dari cinta dia yang dia tunjukkan terhadap kamu. Tapi ya sebenarnya di balik itu semua gitu, apabila ini orang sudah merasa bosan atau mungkin nih orang ada pandangan lain gitu, ya keromantisan ini justru berbalik seperti saat ini gitu. Yang kamu rasakan justru kamu merasakan suatu kehambaran, kamu merasakan suatu rasa cinta ini kayak sudah banyak berubah gitu, nggak sama kayak dulu. Bahkan juga di sini yang saya lihat gitu, kayak kenangan indah itu cuma hanya kenangan, seolah-olah kayak kamu ini kehilangan sosok yang dulu gitu, karena kamu merasa sosok dia saat ini tuh bagaikan monster gitu di dalam diri kamu, yang kayak ya tinggal tunggu waktunya gitu. Monster tersebut akan menyerang kamu, entah menyerang bener-bener maksudnya mengakhiri hubungan ini atau ngebawa hubungan ini seperti yang tidak jelas ini gitu. Dan orang ini yang saya lihat gitu, memang energi dia mencari jati diri cinta dia itu masih belum 100% bisa. Yang artinya ya orang ini masih banyak main-mainnya gitu yang saya lihat. Karena juga dilihat gitu ya, sisi kedewasaan dari orang ini tuh belum mampu terlihat jelas gitu. Yang artinya orang ini masih belum memiliki pendirian yang tepat gitu. Apabila orang ini ketemu sama orang yang lebih dari kamu gitu, ya orang ini akan mencoba memasuki relung hati orang baru tersebut dan berusaha melupakanmu gitu. Jadi mungkin cara melupakan dia itu dengan mungkin mengurangi komunikasi sama kamu lagi, karena sejatinya ini orang gitu langsung kayak benar-benar mengatakan ingin mengakhiri hubungan sama kamu ini tidak ada keberanian gitu, karena dia sadar gitu dia telah melakukan kesalahan besar terhadap diri kamu. Nggak mungkin dong gitu dia memiliki keberanian gitu. Gentleman kan dia memiliki kesalahan gitu. Jadi dengan cara menghindar dari kamu, mengurangi intensitas komunikasi dengan kamu. Bahkan di sini yang saya lihat gitu ya, kamu selalu mungkin mengirim pesan dari dia, tapi pesan tersebut tidak pernah kamu balas. Tidak pernah dia balas gitu. Padahal jika dilihat gitu, statusnya ini orang sepertinya online, tapi keonlinean dia gitu dia tunjukkan sama orang baru ini dan tidak sama sekali menggubris pesan dari diri kamu. Bahkan juga di sini yang saya lihat, kamu sepertinya merasa gitu bahwa
kayak hubungan yang kamu jalin ini bener-bener kayak suatu penderitaan gitu, yang sampai membekas di hati kamu gitu, yang artinya kamu merasa bahwa sakit hati kamu saat ini tuh akan berdampak berkepanjangan gitu. Karena apa? Ya kamu sudah terlanjur cinta sama dia, terlanjur nyaman sama dia, terlanjur memberikan semua hati kamu untuk dia. Dan apa gitu jika dilihat, ya kamu sangat downnya itu bener-bener banget gitu, nusuk di dalam hati banget. Karena ya kamu sudah memberikan apa yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, tetapi kamu juga harus bersabar gitu dalam menghadapi ujian ini. Walaupun orang ini sejatinya memang sudah tidak ada lagi perjuangan di matanya gitu. Tetapi kamu selalu berpikir positive thinking bahwa akan ada orang baru yang mau bisa menerima kamu apa adanya dan tulus gitu dalam mencintai kamu. Dan di sini terlihat gitu ya, mungkin kamu kedepannya ini akan dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar tulus dan sayang sama kamu dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan di sini juga yang Clarissa lihat, orangnya sih memiliki keberanian ya. Jadi benar-benar nggak berbelit-belit gitu. Dan apa yang dia mau juga dia katakan. Jadi nggak ada unsur orangnya manipulatif atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi benar-benar nih orang sejatinya gitu, ya memang fokus untuk mendapatkan kamu gitu. Memang tulus dari hati, bukan unsur modus ya. Terus juga di sini kamu juga harus berhasil meminta kejelasan dari dia gitu. Meminta kejelasan tuh apa? Ya entah walaupun hasilnya apa gitu. Yang jelas kan kamu sudah mendapatkan suatu kejelasan dari ini orang gitu. Orang yang sudah benar-benar nyakitin kamu ini gitu. Minta kejelasan apabila memang hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ya kamu ngomong sama dia gitu. Ya kalau misalnya hubungan ini harus berakhir ya udah gitu, kita akhiri. Kalau misalnya kamu masih ingin bertahan gitu, ya kamu ngomong aja gitu. Aku berharap biar kamu bisa berubah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak neko-nekonya gitu loh. Terus juga di sini memang gitu ya. Hal yang tidak sesuai dengan harapan kita itu sangat menyakitkan. Tetapi setidaknya hal tersebut walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan membuat kita jadi semakin lega gitu. Jadi kan nggak ngegantung intinya. Itu juga di sini yang saya lihat, walaupun kamu harus merasa hancur terlebih dahulu tidak masalah. Kamu harus merasa bahwa intinya hubungan yang apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu tetap sabar aja, tidak masalah. Karena apa gitu? Ya, sesuatu keberuntungan atau keindahan tersebut itu akan kamu dapatkan. Ya memang mungkin cara Tuhan menguji kamu seperti ini gitu. Jadi benar-benar untuk mendapatkan sesuatu yang indah tersebut, kamu tidak bisa meraihnya itu secara instan. Jadi benar-benar ada perjuangan terlebih dahulu, ada pengorbanan terlebih dahulu, ada sakit hati terlebih dahulu, baru kamu akan mendapatkan seseorang yang memang baik untuk kamu, untuk keluarga kamu, bahkan bisa bikin kamu bahagia gitu. Ya, orang ini sepertinya saat ini sudah menanti kamu, tetapi sudah menantinya itu bukan berarti dia tahu kamu gitu, tidak ya, tapi kayak benar-benar orang ini sudah memiliki gambaran tentang diri kamu dan sepertinya orang ini memiliki feel gitu bahwa ya kedepannya ini dia mampu membuat kamu bisa bahagia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat untuk saat ini sepertinya memang senyum kamu belum bisa kembali sempurna. Tetapi setelah datangnya orang baru ini, saya yakin gitu bahwa lambat laun senyum kamu bisa kembali selebar dulu atau sesempurna dulu. Tapi kamu juga jangan lupa banyak berdoa dan lebih hati-hati lagi dalam memilih. Karena apa? Ya sekarang ini tampang seseorang itu tidak bisa dijadikan jaminan. Dan perkataan seseorang yang seolah-olah meyakinkan tersebut juga belum tentu menunjukkan hasil yang benar-benar tekad dan niat gitu. Jadi kamu dalam melangkah ke depannya harus lebih berhati-hati lagi. Dan sekarang coba saatnya Clarissa lanjut untuk ini ya teman-teman semuanya
Yang memilih kartu selanjutnya. Oke. Ini kartu yang ini ya, nomor 2. Ini kita shuffle terlebih dahulu kartunya biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu-kartu yang sebelumnya. Kalau yang nomor 2 ini bagus energinya. Oke, sekarang saatnya kita fokus sama kartu yang kedua. Dan Clarissa minta waktu sejenak untuk Clarissa buka energi dari kartu nomor 2 ini. Oke, beri waktu sejenak untuk Clarissa buka energi ya. Oke, sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi, apakah dia akan memperjuangkanmu? Ya, kalau di sini orang yang nomor 2 ini jangan diragukan lagi. Memang orang ini tuh mencintai kamu, memang benar-benar merasuk dari dalam hati gitu. Dan mungkin kayak kamu itu merasa belum yakin gitu ya sama dia. Atau mungkin kamu melihat gitu bahwa perjuangan nih orang itu sepertinya kurang. Tetapi memang orang ini tuh tidak terlalu menunjukkan sisi perjuangan dia gitu ya. Jadi benar-benar di suatu momen gitu dia akan menunjukkan kesungguhan cinta dia terhadap kamu, dan dia akan menunjukkan bagaimana sisi perjuangan dia terhadap kamu. Jika dilihat memang orang ini tuh sangat berharap lebih ya terhadap hubungan ini. Bahkan dia itu menganggap gitu ya bahwa mungkin saat ini tuh sedang ada kesulitan yang lagi melanda, mungkin juga dari segi finansial juga sepertinya tidak terlalu bagus. Dari aspek untuk misalnya untuk meminta kamu gitu ya biar bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan itu sepertinya tidak mungkin. Tapi orang ini tuh tak henti-hentinya menunjukkan perjuangan dia terhadap diri kamu, terhadap orang tua kamu, bahwa ya memang dia gitu, cinta dia ini kepada kamu ini bener-bener sungguh-sungguh dari hati. Jadi bukan ada unsur untuk main-main, unsur mempermainkan, itu tidak ada. Terus juga di sini yang saya lihat gitu, memang kamu sepertinya juga harap-harap cemas sama ini orang gitu. Harap-harap cemasnya itu seperti apa sih gitu? Ya, kamu takut gitu ya bahwa kamu sudah berjuang juga iya gitu. Terus kamu memberikan yang terbaik juga iya. Yang kamu takutkan itu sebenarnya simpel sih, cuma satu gitu. Takut kalau misalnya balasan perjuangan kamu ini tidak dibalas sama dia gitu. Tapi tenang saja, ini orang itu memang energi cinta dia itu sangat kuat sama kamu. Dan jika dilihat itu, tujuan prioritas utama dia saat ini tuh sebenarnya ingin meyakinkan kamu lebih yakin lagi, lebih matang lagi gitu. Karena tidak ada gitu di dalam hati dan pikiran dia itu tidak ada yang lebih penting selain diri kamu saat ini. Terus juga di sini yang Clarissa lihat gitu. Mungkin orang ini saat ini ya sedang bekerja secara totali gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa ini orang itu memang benar-benar tanggung jawab untuk kamu gitu. Jadi benar-benar tidak ada sama sekali istilahnya melatih diri dia gitu. Bagaimana cara dia kelak gitu bertanggung jawab terhadap diri kamu dan keluarga dia kelak dengan cara bekerja keras seperti ini gitu. Terus juga di sini mungkin ya yang menjadi hambatan terbesar kamu sih sepertinya yang akan kamu hadapi itu masalah restu orang tua. Tetapi tenang gitu. Kayak kamu dan dia ini sepertinya pingin gitu. Sebelum kayak bener-bener ketemu ketemu orang tua kalian masing-masing. Kayak kalian tuh
saling meyakinkan gitu. Kita harus menunjukkan bahwa kedepannya ini kita memang bisa bahagia gitu. Dan juga di sini yang saya lihat orangnya cukup smart ya, orangnya cukup pintar gitu. Jadi kayak tahu gitu bagaimana cara mendapatkan hati orang tua kalian, bagaimana cara meyakinkan hati mereka sehingga ya memang orang ini layak gitu disebut benar-benar kayak pejuang cinta sejati. Mungkin ya sepertinya kamu saat ini tuh belum bisa melihat perjuangan dia secara full karena memang yang saya lihat orang ini sedang ada sesuatu hal yang dia pikirkan terlebih dahulu gitu, yang dia fokuskan terlebih dahulu, maksud saya seperti itu. Tapi kalau dilihat ke depannya gitu, kamu akan bisa bahagia bersama dia. Terus juga di sini yang saya lihat gitu, orang ini banyak sih memendamkan doa terbaik untuk kamu gitu. Jadi bener-bener yang kayak doa doa ini tuh yang kayak biar kamu dan dia itu dilancarkan lagi ke depannya, tidak banyak halangan gitu, bahkan biar cepat gitu ya, biar ke depannya itu tidak ada sesuatu yang ganjel gitu loh antara kamu dan orang tua dia gitu, biar sama-sama saling klop, intinya ya biar bisa sama-sama menerima gitu. Terus juga di sini kamu juga sepertinya tak henti-hentinya sama-sama berdoa, berdoa untuk kesehatan dia gitu, kelapangan rezeki dia, bahkan juga untuk maksudnya hati dia ini gitu, biar kamu itu berharap biar dia bisa ngejaga gitu hati dia ini untuk aku gitu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, orangnya sih memang kalau di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh kalau sudah menunjukkan sisi perjuangan dia, orang itu nggak peduli gitu. Mau orang berkata apa, mau orang bacot apa, dia nggak peduli. Yang jelas kayak di dalam pikiran dia, apabila dia sudah di prioritas, maksudnya itu di dalam pikiran dia sudah ada nama kamu gitu. Dia nggak akan mempedulikan omongan orang pun gitu. Yang jelas ya dia ingin kedepannya itu fokus aja gitu, lempeng-lempeng aja sama kamu. Bahkan juga di sini gitu, banyak juga gitu yang mempengaruhi mungkin ya, yang mempengaruhi kamu, mempengaruhi dia untuk, maksudnya itu ya ada lah gitu, namanya seseorang itu yang ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung gitu. Dan dia tuh tipe orang yang memfilter ya, jadi kayak perkataan seseorang itu nggak langsung dimasukkan di dalam pikiran dia, tetapi benar-benar dia saring terlebih dahulu gitu. Terus juga di sini hmm, orangnya sih selalu bisa membuat kamu tersenyum ya sepertinya di saat kamu benar-benar merasakan suatu kesedihan atau kecemasan. Dan orang ini tuh tahu gitu cara bagaimana menghibur diri kamu di kala kamu sedang sedih, kalau itu seperti apa. Dan mampu memberikan motivasi dan semangat terhadap kamu jika kamu kayak merasa lelah atau merasa ragu gitu. Dan kamu sepertinya kayak sudah 100% gitu loh, yakin bahwa ini orang benar-benar kedepannya itu bisa bikin kamu bahagia. Terus juga di sini yang Larissa lihat, memang cinta dia itu penuh warna, perjuangan dia juga penuh warna. Jadi kayak perjuangan dia itu sebenarnya jika dilihat ya bukan cuma perjuangan dari segi mendapatkan restu aja, tetapi juga contoh saja rasa cinta dia gitu ya, dia tunjukkan dengan cara perjuangan dia itu kayak memperhatikan kamu, peduli sama kamu. Bahkan jika dilihat gitu ya, perjuangan cinta dia itu tak henti-hentinya loh gitu untuk kamu, walaupun sebenarnya kamu belum merasa gitu perjuangan tersebut 100% perjuangan yang hak gitu. Tetapi yang saya lihat di sini ya, dengan hal kecil tersebut sudah bisa dikatakan perjuangan gitu. Jadi kamu juga harus bisa menghargai ya, maksudnya apa yang dia lakukan. Karena orang ini sebenarnya orang ini tidak mengharapkan sih kayak suatu pujian dari kamu, tetapi setidaknya kamu paham dan menghargai gitu loh sisi perjuangan dia. Jadi kayak semacam dia ini ada maksudnya tuh ada poin plusnya gitu loh. Ada poin plusnya tentang kamu di dalam pikiran dia, jadi seperti itu. Dan sekarang coba
akan Clarissa buka energinya dari kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Coba ya Clarissa lihat. Kita benar-benar shuffle kartunya sampai sesuai dengan kartu yang kita harapkan. Jadi sebisa mungkin ingat ya teman-teman, fokuskan pada tema video kali ini. Dan ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman jangan skip videonya, karena ini berkaitan sama energi kalian ya, energi pilihan kartu kalian. Jadi jangan di skip biar energinya juga tidak loncat-loncat gitu. Oke, kartunya terbuka 2 loh. Satu kartu terbuka. Dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Dan 10. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk menarik energi kalian secara kolektif. Dan Clarissa ambil dari energi kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ya, kalau di sini yang saya lihat memang orang ini tuh rasa cinta dia, perjuangan dia itu mampu dia tunjukkan ya. Walaupun kalian belum menikah gitu. Jadi kayak orang ini benar-benar mampu menemani kalian di kala pikiran kalian tuh sedang stres, sedang galau. Jadi orang ini tuh sepertinya selalu ada di momen-momen tersebut gitu. Bahkan jika dibilang gitu, kamu sepertinya belum pernah merasakan sisi perjuangan seperti ini. Baru pertama kali ini aja kamu mendapatkan file seperti itu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini menganggap gitu ya, bahwa setiap terjadi suatu permasalahan terhadap diri kamu gitu, ya maka kita belajar dari kesalahan gitu loh, sama-sama belajar, dan jangan sampai gitu kedepannya kita ini harus terjatuh di lubang yang sama. Dan orang ini selalu memberikan arahan yang positif terhadap diri kamu, biar kedepannya kamu itu tahu langkah mana yang harus kamu ambil dan tidak gitu. Jadi kayak apabila sudah melakukan suatu kesalahan, antara kamu dan dia itu kayak saling mengingatkan gitu loh. Jadi seharusnya kamu ini harus kayak gini loh, kamu itu harus kayak gitu. Kamu jangan jangan lagi ya mengulangi kesalahan seperti ini, karena nanti kedepannya dampaknya itu akan terjadi seperti ini. Jadi orang ini kayak selain dia mencintai kamu tulus dari hati, ya mungkin ini sudah sesuatu hal yang sudah diberikan Tuhan gitu, bahwa ya memang
orang ini sudah diberikan gitu loh untuk Tuhan, untuk maksudnya ini mengisi kekurangan kamu, yang saya lihat seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu the world juga gitu. Kamu merasa mendapatkan suatu anugerah yang atau mendapatkan suatu keberuntungan gitu ya. Suatu keberuntungan dan anugerah dari Tuhan karena sudah berhasil diberikan seseorang yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan kamu juga sepertinya sih bukan tipe orang yang terlalu banyak menuntut ya di dalam kehidupan dia. Maksudnya tuh kamu berharap ini orang memberikan ini, kamu meminta itu, meminta apa gitu. Jadi kayak keinginan kamu sebenarnya cukup satu sih. Kamu bisa memperjuangkan aku sampai jenjang pernikahan dan kamu bisa mampu menjaga hati untukku gitu. Itu udah maksudnya itu kado terindah di dalam hidup kamu. Dan di sini juga ada kartu The Empress. Orang ini sangat mengagumi kamu loh. Jadi sebenarnya cintanya orang ini tuh bukan dari visi kamu atau dari hal lain, tetapi dia hanya melihat gitu sisi terdalam kamu, baik kekurangan kamu, baik kelebihan kamu. Kayak orang ini mampu menerima gitu loh. Jadi kayak bener-bener orang inilah gitu yang sejatinya tuh mampu menerima kamu apa adanya. Dan perjuangan dia gitu tidak pernah dia anggap sebagai suatu penderitaan. Dia menganggapnya gitu bahwa perjuangan dia selama ini untuk kamu ya memang kayak suatu keharusan, bahwa aku ini kan seorang pasangan kamu yang intinya biar di mata kamu ini ada gambaran gitu bahwa cintaku ini bukan main-main dan aku ini layak untuk kamu pertahankan gitu loh. Jadi kayak bener-bener tipe orangnya sih karakternya seperti itu dan nggak ingin gitu. Maksudnya perjuangan dia selama ini dia anggap kamu anggap sebagai main-main. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada kartu Four of Wands gitu. Ya, keindahan tersebut memang akan segera hadir dan datang. Ya, walaupun bukan dalam waktu yang cukup singkat, tetapi memang cukup bisa dibilang dari awal kamu pacaran, jadian sampai bener-bener nanti gitu ya, kamu menikah sama dia. Ini tuh kayak prosesnya panjang banget, tapi keindahan tersebut pasti akan hadir secara nyata karena mungkin Tuhan sudah mempersiapkan keindahan tersebut untuk maksudnya kamu yang dulu flashback ke belakang mungkin banyak dilukai, banyak dihianati, tapi sekarang kan kamu sudah berhasil dipertemukan dengan seseorang yang memang niat dan tulus sama kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu The Hermit juga gitu. Kartu The Hermit ini adalah orang ini mampu memberikan suatu pencerahan di kala kamu membutuhkan seseorang gitu ya, mungkin untuk bersandar, untuk curhat, untuk mengadu kesedihan. Orang ini ada gitu. Dan orang ini bukan cuma mendengarkan sisi curhat kamu, tetapi benar-benar orang ini mampu memberikan solusi seperti yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Dan kamu merasa gitu ya, bahwa setiap kamu sudah mendapatkan saran dari dia atau motivasi dari dia, hati kamu itu jauh merasa lebih adem gitu. Dan ditambah lagi nih orang gitu ya, selalu menyarankan kamu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kayak benar-benar kamu itu merasa, wah ini orang itu kayak belum pernah kamu dapatkan sebelumnya gitu. Kamu merasa bahwa intinya dapat seseorang yang sepaket itu baru ini aja sih gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini tipe orang yang bekerja keras ya. Jadi sebisa mungkin kalau dia memang lagi sibuk kerja, kamu jangan banyak waktu mengganggu dia karena nanti konsentrasi dan fokus dia dalam pekerjaan itu jadi hancur karena orang ini nggak bisa gitu loh. Eh, Lama-lama masihnya tuh nyuekin kamu. Jadi benar-benar mungkin dengan cara menonaktifkan koneksi internet dia gitu biar tidak ada, maksudnya itu nggak ada pesan masuk dari siapapun, biar dia itu biar bisa fokus ke depannya untuk bekerja dan tidak ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Dan kamu juga sepertinya sebel banget sih ketika kamu terlalu lama gitu ya. Terlalu lama menunggu orang ini gitu. Maksudnya nih orang balesnya kapan gitu. Nih orang sebenarnya saat ini lagi ngapain ya gitu. Kok HP-nya nggak
on gitu atau nggak dibales-bales nih orang kenapa sih gitu. Kamu selalu menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menyebalkan. Terus juga di sini setelah kamu menikah sama dia gitu, kamu akan memulai lagi hubungan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kayak kamu bener-bener nantinya ke depannya gitu, kamu akan sama-sama tumbuh menjadi lebih dewasa lagi, lebih bertanggung jawab lagi terhadap dia, lebih peduli dan saling memperhatikan. Itu jadi kayak bener-bener perubahan tersebut terjadi setelah kamu dan dia, maksudnya bukan perubahan ya, maksudnya perubahan yang sudah baik menjadi yang lebih baik itu setelah kamu menikah gitu. Dan kamu jauh lebih ngurangin emosi sih gitu, lebih emosi kamu lebih meredam setelah kamu menikah kelak. Karena yang saya lihat di sini gitu, yang paling gampang emosian sebenarnya kamu sih, yang gampang emosian, yang gampang baperan itu terlihat kamu gitu. Dan sekarang coba eh kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya ya. Oke, jadi kita refresh terlebih dahulu biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu-kartu yang sebelumnya. Oke. Sebentar ya, kita fokuskan sama pilihan pile yang ketiga ini atau yang terakhir ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kalau dilihat gitu ya, apakah maksudnya itu sesuai dengan judul tema tadi gitu? Apakah dia akan memperjuangkanmu? Kalau di sini sih, kamu sepertinya saat ini merasa bahwa kamu sepertinya tidak mendapatkan suatu kepastian dari dia gitu. Maksudnya kepastian apa sih nih orang sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana sih gitu? Kok sepertinya juga dibilang jelas, dibilang kakak jelas juga kakak jelas. Tapi sejatinya ini orang gitu. Orang ini memang saat ini kamu juga jadi prioritas utama, tapi saat ini juga ada prioritas lain yang dia utamakan gitu. Misalnya saja orang ini saat ini sedang membutuhkan banyak suatu uang gitu untuk keluarga dia, apalagi ditambah setelah pandemi ini gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini membutuhkan materi gitu, materi yang lebih daripada sebelumnya. Karena untuk mencukupi semua kebutuhan ya gitu. Dan saya lihat di sini orangnya memang tipe orang yang sangat peduli terhadap keluarganya walaupun dia bukan tulang punggung keluarga, tapi orang ini sangat peduli gitu, memiliki kepedulian terutama terhadap ibunya. Karena ya mungkin yang menjadi prioritas utama saat ini hal itu yang membuat mungkin gitu ya dia jadi eh sepertinya kok kamu menunggu keseriusan dari dia, maksudnya tuh kayak menunggu kapan dia melamar kamu, kapan dia menikahi kamu. Kok kamu itu belum mendengar omongan itu dari dia gitu, dan kamu merasa bahwa kayak hubungan kamu ini melayang-layang nggak jelas gitu loh. Tapi sejatinya di dalam hati dia gitu, ada nama kamu di dalam hati dia itu yang untuk dia perjuangkan ke depannya. Memang saat ini perjuangan dia lebih ditunjukkan terhadap dengan cara mencari uang tersebut gitu, karena ya mungkin selain untuk keluarganya dia juga membutuhkan keperluan yang lain sih gitu. Dan di sini kamu juga harus bisa mengerti gitu loh, apa kemauan dia, apa keinginan dia. Karena jika dilihat jangan pernah sekali merasa ragu sama orang ini, karena mungkin hambatan terbesar kamu ya cuma itu aja sih sebenarnya, dia membutuhkan sesuatu hal yang lebih ya, terutama materi. Karena ya dia mikir juga keluarga, juga mikirin kamu juga iya gitu. Ya memang kan orang ini sejatinya nggak mau gitu melakukan sesuatu tanpa ada persiapan. Takut misalnya kamu ke depannya ini justru malah kecewa gitu. Dia tidak ingin membuat kamu seperti itu. Makanya dia harus fokus sama satu-satu terlebih dahulu gitu. Baru jika misalnya masalah yang A ini selesai gitu, ya baru dia akan eh, fokuskan kepada kamu gitu loh. Paham kan maksudnya? Dan sekarang coba ini ya,
Clarissa, lihat kan untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kartunya terbuka. Ini kita singkirkan terlebih dahulu ya, karena kan sudah terbaca. Tuh kan energi dia begitu besar. Langsung kartunya keluar. Bagus-bagus loh ya kartunya. Oke. Kartunya bagus-bagus. Dan sekarang beri waktu Clarissa sejenak untuk membuka energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, jika dilihat ya dari kartunya, memang orang ini sepertinya sih kayak kamu ngerasa gitu bahwa orang ini tuh sepertinya manipulatif, tetapi sebenarnya orang ini tidak sih gitu. Manipulatifnya dalam hal apa? Orang ini tidak mau menunjukkan kesedihan di hadapan kamu. Karena ya kamu kan orang yang paling dia sayang gitu. Jadi tidak ingin gitu kamu ikut merasa sedih. Dan kalau ditanya perjuangan dia itu apa? Itu sebenarnya banyak gitu. Contoh saja orang ini selalu peduli terhadap kamu, orang ini selalu peka terhadap kamu. Itu juga sudah merupakan suatu perjuangan yang patut kamu pertimbangkan gitu. Terus juga di sini yang saya lihat seiring gitu ya, berjalannya waktu, seiring roda ini berputar, dia itu berharap bahwa kedepannya gitu antara hubungan kamu dan dia gitu kedepannya bisa semakin langgeng dan semakin bagus lagi. Bahkan di sini yang saya lihat ada kartu Ace of Cup yang artinya dia berharapnya cinta dia kedepannya ini semakin lebih-lebih sama kamu gitu. Dan banyak perjuangan yang sebenarnya ingin dia lakukan terhadap kamu. Tapi untuk saat ini kan sepertinya belum bisa. Karena ya memang ada sesuatu hal yang dia prioritaskan terlebih dahulu. Yaitu mungkin untuk keuangan pribadi dia sendiri, membutuhkan waktu yang lain lagi. Atau mungkin ya ada banyak suatu kebutuhan yang harus dia cukupi gitu loh. Jadi belum bisa mewujudkan apa yang kamu impikan terlebih dahulu. Tapi tidak masalah karena kan yang jelas orang ini tuh niatan dia itu tulus sama kamu. Niatan memperjuangkan terhadap diri kamu itu juga besar. Jadi kamu jangan pernah merasa ragu sama dia. Dan di sini sangat terlihat ya, kamu sepertinya menanti keseriusan dari dia itu cukup serius loh. Yang artinya ya kamu berharap gitu dari penantian kamu ini berujung atau berimbas sebagai suatu keindahan gitu yang saya lihat. Dan memang di sini orangnya sih ambisius ya. Jadi kayak bener-bener ketika masalah tersebut belum berhasil diselesaikan gitu, ya sebisa mungkin gitu kamu jangan terlalu menuntut dia atau menginginkan dari dia yang aneh-aneh. Nanti apa sih gitu, dia malah jadi semakin terbebani. Kalau misalnya pergi beranjak dari kamu sepertinya tidak, tapi yang takutnya gitu malah justru kondisi psikologis dia itu jadi terganggu. Jadi dia yang seharusnya ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu, justru terganggu gara-gara mungkin gitu ya. Kamu terlalu menuntut dia gitu. Jadi jangan menuntut dia terlebih dahulu. Terus juga di sini dari energi kartunya orang ini tidak ingin sih gitu bahwa kedepannya ini saling mengecewakan satu sama lain gitu loh. Jadi kayak selalu berpikir positive thinking bahwa memang kedepannya kamu dan dia ini bisa bahagia. Karena jika dilihat orang ini masa lalunya sama-sama kelam sih sama kamu. Jadi benar-benar di sini ada unsur ya. Dia pernah disakiti dan kayak disakitinya itu yang benar-benar nusuk sampai hati. Dan kedepannya gitu, dia tidak ingin mengulang lagi kembali rasa sakit hati yang pernah dia rasakan. Makanya orang ini jadi lebih wanti-wanti sebenarnya gitu dalam membuka hati bersama orang baru, termasuk sama kamu juga dulu gitu.
kamu juga sama dia dulu nggak langsung jadian loh, kayak bener-bener melewati proses terlebih dahulu, baru kemudian gitu ke depannya. eh di sini yang saya lihat ya, kamu baru bisa menerima kedatangan hati dia. Jadi benar-benar kamu itu orangnya sangat berpikir logis terlebih dahulu ya, sebelum menerima dia yang sesungguhnya. Yang saya lihat seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa upload video terbaru, kalian yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya buat semuanya.